berbicara demokratisasi nasional, dunia dan sebagainya, ketika semua informasi ada di genggaman tangan kayak gitu, ternyata masih banyak masyarakat kita yang bahkan tidak bisa mengeluarkan suara untuk berkata tidak. Pengentasan maksudnya pengentasan masjid-masjid dengan pengentasan dari kemungkinan bersengketa seperti demikian, karena ini ternyata banyak terjadi di beberapa masjid. Bu Dr. Nina. Iya, Bapak Ihsan. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Sahabat Banten Podcast, Bu Dokter ini bukan siapa-siapa. Saya kenal beliau, saya kenal pemikiran beliau, dan saya tahu bagaimana kiprah beliau di kampus. Jadi terima kasih sudah berkunjung di studio Banten Podcast. Saya yang merasa terhormat, Pak Ihsan. Dan Bu Dokter, insya Allah saya merasa bahwa obrolan kita kali ini banyak bakal memberikan inspirasi. Kemudian juga tadi di luar studio kita sepakat membahas ada oleh-oleh dari Bu Dokter, cerita tentang bagaimana dinamika masyarakat yang masih ketakutan, masih bungkam, dan tidak bisa menyelesaikan persoalannya, walaupun persoalan itu adalah persoalan yang menurut saya, kalau dengar dari cerita Bu Dokter, adalah persoalan yang harusnya bisa mereka selesaikan dan tidak perlu takut, kira-kira begitu ya. Nah, jadi tema besar kita bahas tentang bagaimana menyikapi demokrasi 2024 jika proses-proses berdemokratisasi di kalangan grassroots masih begitu lemah. Yeah. Nah, sahabat, kita mulai apa sih cerita yang akan disampaikan oleh Bu Dokter Nina? Silakan. Baik. Sebelumnya ini media yang luar biasa ya, Pak Ihsan ya. Di zaman digitalisasi ini, ruang publik yang demokratis, merdeka dan luas. Dan awalnya juga tidak berpikir bisa cerita di sini. Setelah membuka-buka isi-isi podcast, akhirnya terinspirasi bahwa saya pun memiliki sebuah cerita yang bisa dibagi, yang mungkin bisa merubah pola pikir kita semua, baik di tingkat masyarakat grassroots maupun orang-orang yang memiliki pemikiran di bidang akademisi maupun mereka yang menduduki posisi jabatan-jabatan publik pemerintahan. Mirisnya ketika kita sudah sampai berbicara demokratisasi nasional, dunia dan sebagainya, ketika semua informasi ada di genggaman tangan kayak gitu, ternyata masih banyak masyarakat kita yang bahkan tidak bisa mengeluarkan suara untuk berkata tidak. Gitu. Dan itu saya sebagai akademisi melihat ketika kita di lembaran kertas, di kelas, di jurnal, di buku berbicara sudah sangat tinggi dalam menurut saya. Begitu kita ngelihat ke kiri kita atau ke kanan kita atau ke belakang kita, ternyata banyak level masyarakat yang tidak tersentuh. Dan mirisnya lagi, mereka adalah tombak suara penentu demokratisasi di negara kita khususnya. Baik mulai dari tataran pemilihan kepala desa, RT, RW, gubernur, wali kota, dan sebut saja hingga level tertinggi misalnya presiden. Jadi
akhirnya saya mendapatkan gambaran besar bagaimana yang dipilih itu bisa menjadi sosok yang amanah, memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan membawa kita kepada sesuatu yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 45, oleh kita sendiri sebagai warga, atau kita sendiri secara pribadi. Jadi, menurut Bu Dokter, masyarakat mana nih yang nggak bisa mengatakan tidak? Masyarakat yang bisa mengatakan tidak adalah ketika mereka sudah bisa mencerna, berpikir kritis apa yang mereka mau, dan mereka tahu bahwa mereka adalah tombak bagi terlaksananya sebuah pemerintahan tata kelola yang baik dan dasar kesejahteraan warga, gitu. Nah, kasusnya apa nih, Bu? Jadi saya sendiri tinggal di lingkungan Cimareng, Kelurahan Lebakwangi, tidak jauh dari sini, Kecamatan Walantaka. Mungkin sekitar 18 menitan dari sini. Saya sudah tinggal 11 tahun di sana. Tapi saya ikut suami ke daerah situ. Posisi saya, kenapa saya baru ngeh dengan cerita ini adalah mungkin tadi itu saya adalah orang perempuan yang bekerja yang terlalu sibuk dengan dunianya. Saya pikir itu adalah dunia nyata, tapi ternyata begitu saya menengok ke kiri dan ke kanan di mana rumah tempat saya tinggal, tetangga tempat dunia saya baru sadari bahwa saya hidup di akuarium. Justru itulah dunia yang sebenarnya, gitu. Jadi kampus itu bukan dunia nyata. Bukan, ternyata itu akuarium. Karena saya tidak pernah ketika saya ngebahas panjang lebar jurnal nasional, internasional, publikasi ini, buku luar negeri dan sebagainya, penulis lokal internasional, ternyata di belakang tembok rumah saya mereka mengalami sebuah konflik yang dasarnya satu, karena masyarakat kita tidak tersentuh bagaimana mereka sebagai person memiliki kesadaran bahwa mereka adalah ujung tombak kesejahteraan mereka sendiri melalui pilihan-pilihan demokrasi yang sanggup mereka pilih berdasarkan logika yang demokratis. Jadi kasusnya adalah di daerah saya itu banyak terjadi sengketa sertifikat, banyak sertifikat tanah. Jadi masyarakatnya sendiri 98% itu tidak memiliki sertifikat tanah, rumahnya maupun sawahnya dan sebagainya. Tapi giriknya ada? Giriknya tidak ada. Jadi mereka tuh benar-benar yang tidak memiliki, blong. Dan itu berimbas kepada sertifikat tanah wakaf masjid. Sertifikat tanah wakaf masjid. Artinya tanah mereka diklaim milik masjid. Jadi wakaf masjid itu adalah sudah puluhan tahun dan kemarin digugat oleh cucu dan buyutnya bahwa tanah masjid itu tidak pernah diwakafkan. Termasuk yang ditinggali oleh warga. Kalau yang ditinggali sama warga tidak memiliki sertifikat, tapi sejauh ini tidak bermasalah karena tidak terjadi perebutan. Artinya masjid ini terancam dirubuhkan. Iya, bukan dirubuhkan, kita yang terusir. Karena tanah masjid itu tidak pernah diwakafkan, jadi masjid itu milik pribadi turunan keluarganya. Gitu. Artinya masjidnya akan tetap berdiri. Iya. Cuma menjadi hak milik keluarga karena itu masjid milik pribadi, tanahnya yang tidak pernah diwakafkan. Jadi warga yang ikut sholat di situ itu hanya sekedar numpang sebagai tamu dan tidak boleh menggunakan aktivitas, tidak boleh menggunakan fasilitas, tidak boleh beraktivitas dan barang-barang milik masjid. Seperti itu. Contohnya apa, Bu, barang-barang milik masjid? Nah, misalnya, itu juga yang kita bingungkan. Warga bilang gini, untuk sholat aja kita butuh karpet. Itu kan barang milik masjid.
apakah sholatnya kita harus nganggang kayak gitu kan? Memang ada bedanya ketika masjid itu milik wakaf atau milik pribadi, kemudian perlu ada tiket masuk atau karena itu milik pribadi kan kita sebagai tamu, bahasanya kan kita numpang sebagai tamu, berarti warga di kampung itu tidak memiliki masjid. Jadi kami menaung, jadi kami itu di dalam lingkungan kami itu ada satu masjid dan ada 2 musola dengan jumlah kakak 121 kakak kayak gitu. Nah, kalau itu adalah milik pribadi keluarga, artinya kan kampung tersebut tidak memiliki masjid. Dan masyarakat, tapi pemilik masjid masih welcome kan, boleh sebagai tamu, numpang sebagai tamu. Sedangkan kita kan memiliki beberapa kegiatan. Tapi walaupun sholat sebagai tamu kan tetap zuhur 4 rakaat, nggak ada yang beda kan? Iya, betul. Karena itu adalah yang sudah, jadi masyarakat kan merasanya gini, Pak. Itu sudah turun-temurun diwakafkan secara lisan karena dasar tanahnya sendiri itu sertifikat. Mungkin yang dimaksud oleh Bu Dokter ketika itu milik pribadi, jadi tidak boleh dibangun misalkan Kalau dibangun saya tidak yakin mereka keberatan karena kan dari jelek menjadi bagus, Pak ya. Misalnya dibangun jadi ada madrasah di situ. Mereka bahasanya adalah kita tidak boleh menggunakan fasilitas, tidak boleh beraktivitas dan tidak boleh menggunakan barang milik pribadi masjid. Jadi masyarakat memahaminya kan sholat aja aktivitas. Pengajian aktivitas, dan itu kan sudah puluhan tahun turun-temurun, itu kan yang menggugat sudah sampai kepada buyut dan cucu, cucu dan buyut. Artinya di masyarakat itu udah berapa generasi dan itu diwakafkan memang secara lisan. Tidak boleh beraktivitas di saat jam ibadah atau di luar jam ibadah. Yang sholat di situ hanya numpang sebagai tamu, berarti kan sholat masih boleh ya Pak ya, berarti batasannya kayak gitu kan. Aktivitas lainnya mungkin pengajian dan sebagainya kan, riungan segala kita pusatnya di masjid Pak. Masih boleh. Itu mungkin yang dilarang. Kami tidak Masa riungan pengajian dilarang? Kan karena itu masjid milik pribadi yang hanya untuk digunakan oleh keluarga pribadi. Jadi riungan pengajian dilarang. Iya, sedangkan memang kita tidak secara detail bertanya yang dimaksud tidak boleh beraktivitas dan tidak boleh menggunakan fasilitas, tidak boleh menggunakan barang-barang milik pribadi, itu definisinya apa. Cuma warga kan langsung seperti ini pemikirannya, untuk sholat aja kita butuh duduk di karpet, butuh sujud dan ruku di karpet. Nah, bukannya karpet itu sendiri adalah barang milik masjid. Bukannya sholat sendiri adalah aktivitas. Yang beli karpetnya siapa, Bu Dokter? Warga. Yang ngebangunnya juga warga, Pak. Jadi dulu itu cuma ada tanah dan ngebangunnya itu adalah iuran warga, kan itu udah puluhan tahun. Maka dan itu juga yang masih utuh, dan itu kan proses, dan awalnya itu tanah terus dibuat musola kayak gitu. Jadi memang kenapa masyarakat merasa memiliki saksi hidup bahwa itu wakaf yang menerima ada kayak buktinya gitu kan. Nah, itu dia yang jadi masalah adalah buktinya. Lalu waktu itu saya konsultasi ke beberapa teman dosen di Fakultas Hukum, jika memang kita sama sekali tidak memiliki data hukum kayak gitu kan, hanya ada orang saksi yang menerima bahwa itu adalah ada ijab kabul wakaf, dan masyarakat yang masih hidup kayak gitu kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang menyaksikan pembangunan itu adalah dari iuran warga, dari jerih payah warga, gotong royong warga. Bu Dokter berpihak di mana? Yang di masyarakat atau pemilik masjid? Jadi saya pada akhirnya melihat di masyarakat, Pak. Bu Dokter berpihak di masyarakat. Iya. Kabarnya Bu Dokter memimpin gerakan masyarakat untuk merebut masjid agar menjadi milik masyarakat. Oh, tidak merebut, Pak. Jadi jadi waktu itu adalah ketika habis ada statement seperti itu, yang di situ hadir lurah, hadir MUI dari pihak perwakilan MUI dari pihak Kecamatan Walantaka, dari Kamtibmas segala, ketika ada statement mereka seperti itu, lalu warga
sepakat, mari kita tinggalkan masjid ini. Nah, jadi itu Pak. Jadi awalnya dari situ. Lalu hukumnya apa itu Bu? Apa? Dari sisi hukum agama boleh nggak ninggalin masjid? di dalam konflik seperti itu kan mereka kan masjid, mereka kan harusnya sholatnya di masjidnya kan Pak, bukan di bangunannya. Sedangkan di desa tetangga kan ada kan Pak masjid dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka bilang kalau ini adalah milik keluarga, kita tinggalkan masjid Tawaran ini. Bu Dokter solusinya apa? Jadi waktu itu saya ikut warga biasa Pak. Saya lihat perkembangannya 1 minggu tidak ada sholat Jumat karena kan mereka hanya beberapa rumah, beberapa kakak Pak yang keluarga itu saja. Jadi sholat Jumat pertama itu ada 4 orang Pak di masjid itu kayak gitu. Terus azan juga nggak ada azan. Terus akhirnya setelah seminggu mereka warga yang lain itu pada sholat Jumat ke masjid sana, tetangga kampung. Terus saya berpikir, apakah kampung seperti ini yang akan terus kita biarkan tanpa azan, tanpa masjid, tanpa sholat Jumat gitu kan. Nah akhirnya saya menimbang, termasuk melihat tabungan. Akhirnya setelah seminggu saya rapat dengan warga, apa yang akan kita lakukan. Terus mereka nanya ke saya tadi itu, karena saya dianggap memiliki power. Apa yang ditawarkan, kata mereka. Terus kata saya, apakah kita akan membuat masjid baru? Apakah itu yang diinginkan? Apakah kita sepakat? Terus mereka bilang, karena ini sudah seminggu dan semuanya itu pada kalang kabut ke masjid tetangga kampung sana tadi itu. Terus mereka bilang, apakah kita mampu? Jadi mereka bukan bertanya iya dulu Pak, apakah kita mampu? Terus kata saya, kita mampu kalau bersama. Jadi apa yang akan dilakukan? Akhirnya waktu yang itu yang disepakati adalah kita membuat masjid baru dengan mulai membeli tanah baru, dengan mulai membangun baru dari dasar. Memang boleh ada kompetisi seperti itu dalam beragama? Kan kalau itu adalah masjid pribadi, ini kan masjid umum, masjid warga. Dan tidak ada larangan untuk bahwa di dalam sebuah kampung ada beberapa masjid kayak gitu. Dan ini pun sebelum kita action, sebelum saya tawarkan dalam waktu 1 minggu itu, saya dengan beberapa warga itu sudah keliling ke 8 yang dianggap kiai. Termasuk dari yang lokal di sekitar masyarakat situ, beda kampung masyarakat situ, sampai ke Abu Yedi, sampai ke yang dianggap tokoh di Banten kayak gitu kan. Dan mereka semua secara agama memberi izin, membolehkan kepada kita, karena memang tidak ada batasannya, kecuali adalah syaratnya yang penting sholat Jumat itu terisi 40 orang. Di antaranya kiai siapa Bu? Salah satunya adalah yang kita datengin adalah Kiai Mufasir, terus Haji Toib, kayak gitu dan sebagainya, yang kita anggap mampu. Jadi awalnya ustadz lokal dulu, kiai-kiai lokal, tetangga-tetangga kampung, termasuk kiai yang dinyapa. Jadi kalau ada ustadz lokal, ada kiai lokal, ada ya maksudnya ada kiai impor yang mengenal kita dulu, maksudnya yang kita kenal, yang mereka tahu permasalahannya kayak gitu kan, yang dekat dengan wilayah kita kayak gitu. Dan yang terakhir adalah coba orang yang tidak kita kenal, jauh dari wilayah kita dan ini kayak gitu kan, untuk menguatkan atau menggugurkan. Kalau ingin membeli tanah kemudian bangun masjid baru, kenapa nggak coba beli masjid yang diklaim pribadi, nggak mau dijual? Karena kita tidak berniat. Karena kita tidak berniat mengurusi sengketa, gitu. Karena Ibu sudah tanyakan kenapa diklaim pribadi dan
Jadi memang itu sebetulnya sejarah yang panjang, karena itu adalah tidak pernah ada surat-surat. Kembali sebetulnya kuncinya di surat-surat. Itu sudah dalam sejarah panjang terjadi perebutan kekuasaan di keluarga itu, di turunannya. Memang yang memberi wakafnya sudah meninggal, kayak gitu. Jadi perebutan kekuasaannya itu entah dia yang memimpin masjidnya, mengelola masjidnya, menjadi ketua pengajiannya dan sebagainya kayak gitu. Ini adalah rangkaian sejarah yang panjang di mana mungkin menurut saya ini adalah memang harusnya sudah sampai pada fase jenuh dan titik balik. Gitu. Jadi ini adalah rangkaian panjang dari keseluruhan cerita. Jadi ketika itu pun apakah kita akan mengurus ini, apakah masyarakat memilih kita tinggalkan dan memulai dari yang baru, sehingga dari pemikiran itu kita memberi nama Al-Hijrah. Jadi memang masyarakat sudah tidak ingin berhubungan dengan apapun yang terkait dengan kasus atau kepentingan di seputaran masjid itu, kayak gitu. Jadi seperti itu, Pak. Cuma yang lalu kalau masjid kosong apa enggak? Itu kan masjid milik pribadi, Pak. Kalau masjid milik pribadi, mungkin bisa saya bayangkan adalah bahwa kayak kita di rumah kita, kalau orang-orang kaya saya ngeliat di TV-TV itu ada yang punya. Kemudian itu dianggap masjid pribadi, apa yang Ibu lihat aktivitas di masjid pribadi? Masih normal. Masih normal. Mereka jadi keluarganya itu nanti ada berapa rumah? 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah. 5 rumah anak-anak dan cucu buyut segalanya itu. Jadi masih normal digunakan sholat oleh mereka satu keluarga. Jangan-jangan nanti sang pemilik masjid pribadi itu mengimpor masyarakat terjadi untuk tinggal di situ. Enggak mengimpor untuk tinggal. Si pemilik masjid pribadi kemudian menamakannya juga masyarakat hijrah. Jadi yang diimpor itu adalah pengajian. Kalau untuk mengimpor warga di situ tidak pengajian kayak gitu. Tapi yang saya ingin tekankan di situ adalah kembali masalah surat. Sampai waktu itu saya sampaikan adalah kenapa kelurahan atau kecamatan tidak mendata, karena ini Pak bukan 1-2 masjid. Di tetangga kampung kami pun terjadi demikian. Jadi Ibu ingin menunjuk siapa yang bersalah? Kecamatan, kelurahan? Saya hanya mempertanyakan, ini harusnya menjadi concernnya kelurahan, kecamatan untuk mendata masjid-masjid yang belum memiliki sertifikat, dan ini menjadi program mereka untuk pengentasan. Pengentasan maksudnya? Maksudnya pengentasan masjid-masjid dengan pengentasan dari kemungkinan bersengketa seperti demikian. Karena ini ternyata banyak terjadi di beberapa masjid. Tetangga kami, benar-benar kampung tetangga kami di Cibonteng itu pun terjadi demikian, Pak. Dan sampai sekarang, jadi udah anak cucunya juga yang ngerebut dan warga memilih meninggalkan juga. Kayak gitu, dan tanah itu alhamdulillah sampai keluarganya pada ninggal itu nggak laku dijual, Pak, karena orang yang mau beli kan pada tahu ceritanya. Nggak ada orang yang mau membeli tanah dalam sengketa wakaf gitu kan, Pak, ya, kayak gitu. Nah itu pun sebetulnya yang kami lakukan. Jadi kami memilih untuk move on dibanding untuk merevisi kayak gitu, Pak. Jadi itulah kenapa akhirnya kami sepakat Al-Hijrah. Cuma yang ingin saya tekankan sekali lagi, ini adalah karena ini adalah fasilitas umum, saya berharap ini ada konsen pemerintah dengan ya terendahnya di sini adalah kelurahan dan sampai tingkat kecamatan, karena camat itu bisa menjadi PPAT sementara, memiliki wewenang untuk itu. Berharap mendata masjid, musola-musola yang tidak memiliki sertifikat, bahkan sertifikat benar-benar sertifikat dasar tanahnya aja nggak ada, jangankan sertifikat wakaf kayak gitu kan, Pak. Untuk meminimalisir kejadian serupa, karena ini adalah bukan yang pertama kali dan saya yakin ini juga bukan yang terakhir kali kayak gitu. Untuk menyelamatkan, karena masjid itu mungkin masuk ke aset publik pemerintahan kan, Pak, kayak gitu. Nah, jadi itu. Tapi yang sangat disayangkan adalah di dalam konflik tanah wakaf masjid ini,
yang saya sayangkan sebagai manusia yang selama ini berpikir demokratisasi, berpikir demokratis, bertindak demokratis itu adalah sesuatu yang biasa aja, mudah dan murah. Ternyata itu tidak semua warga mengalaminya, terutama di grassroots. Untuk mereka bisa hidup demokratis itu sangat susah, Pak. Jadi menurut Bu Dokter, masjid-masjid yang nggak bersertifikat ini perlu didemokratisasi pemilihan? Pemikirannya, Pak, ya, pemikiran yang ketika gini, bukan masalah masjidnya. Masjid adalah menurut saya sebuah konteks yang akhirnya pada saat ini itu membawa saya kepada banyak poin yang harus kita benahi di dalam kehidupan demokratis masyarakat. Tadi itu grassroots itu kayak gitu kan, Pak, ya. Ketika terjadi kasus masjid itu di kampung saya itu, Pak, lalu ada intimidasi karena ada pengkutuban kekuatan antara warga dominan. Waktu itu kita sempat mengadakan, Pak, pemilihan suara kayak mirip pencoblosan. Itu ada, itu semua di apa yang dipilih? Jadi apakah kita akan membuat baru dan tidak. Jadi memang setelah saya apakah warga ini mau membuat yang baru, kan setelah seminggu ngelihat perkembangan kan, Pak, ya. Terus? Itu ketika mereka secara informal bilang, ya, kita akan membuat yang baru, lalu kita adakan pemilihan terbuka, dan itu semua kita dokumentasikan di YouTube channel Cimarang Bersatu, Pak. Apa hasilnya? Jadi hanya 2 orang, itu pun dari keluarga itu yang menolak ada masjid baru. Jadi sekali lagi, selebihnya adalah masjid baru. Karena tadi itu sejarah yang panjang, dan menurut saya ini adalah titik jenuh dan titik balik kayak gitu kan. Jadi ini adalah bukan keinginan seseorang, ini adalah bukan gerakan seseorang. Sekali lagi, semuanya dokumentasinya bisa dilihat bagaimana kita bersatunya, bagaimana ini adalah keinginan semua orang, bagaimana ini adalah gerakan semua orang. Emang nggak ada upaya damai? Di YouTube channel Cimarang Bersatu, upaya damai ada, kita sudah sampai tempuh di pihak kecamatan. Jadi upaya damai yang pertama kita lakukan adalah kita memusyawarahkan ini dengan kepala lurah kayak gitu kan. Disayangkan lurah ini menurut versi kami adalah justru bukan berada di tengah, bukan menetralisir, tapi membuat pilihan berada di sebuah pihak tertentu kayak gitu kan. Lurahnya berpihak. Siapa nama lurah itu, Bu? Lurahnya periode oh iya, ini juga harus diperjelas karena sekarang lurahnya sudah berbeda ya. Jangan sampai berpikir lurah Rebakwangi dan orang yang sekarang ya. Ini adalah periode yang kemarin, Lurah Aminuddin kayak gitu. Kami sudah menempuh prosedur itu kayak gitu kan, dan dia tetap dengan pilihannya, lalu kami tempuh prosedur berikutnya adalah ke camat untuk dalam tanda kutip mengadukan. Dan camatnya berpihak atau enggak? Dan camatnya alhamdulillah ternyata membentengi lurahnya. Siapa nama camat itu, Bu? Sebutkan segera. Nah ya itu, Pak, ya, nanti saya akan kasih infonya, jadi nanti bisa dilihat di deskripsi. Nah jadi waktu itu dan kita mengadakan audiensi segala kayak gitu, dan ternyata camatnya berdiri membentengi lurahnya. Nah sehingga benar-benar, kenapa tadi saya sering menyebut grassroots, karena ini memang gerakan benar-benar gerakan bersama. Bahkan kita tidak mendapatkan layanan pemerintahan di kelurahan untuk mengurus-ngurus segala keperluan yang terkait dengan masjid maupun masyarakat gara-gara ingin bikin masjid baru. Iya, gitu. Dan jangan lupa, Pak, kita bahkan sama utusan MUI Kecamatan Walantaka itu waktu itu kita disebut adalah Masjid Haram, Masjid Tandingan dan sebagainya. Asal jangan ada nama Masjid Perjuangan. Jadi memang
Terus kita juga Pak diadukan kepada MUI itu oleh pihak tadi itu kutub sebelah sana bahwa kita adalah aliran sesat. Terus kita juga diadukan ke kepolisian bahwa kita korupsi. Terus kita diadukan ke kita itu pokoknya diadukan sampai ke pihak camat juga dan sebagainya kayak gitu kan, sehingga kita dipanggil atas semua aduan itu. Dan alhamdulillah karena kita memang tadi itu adalah gerakan bersama, setiap dipanggil yang datang adalah seluruh warga. Oke Bu Dokter, seru ini ceritanya nih sahabat Banat Podcast. Jadi persoalannya benar-benar sangat mendasar sampai pada tingkat apakah status hukum masjid itu menjadi sesuatu yang akhirnya menimbulkan konflik yang luar biasa. Nah, apakah kasus ini terjadi di daerah sahabat? Silakan berikan komentar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.